Halo Kridian, saya sudah berada di ruang seminar Gedung A lantai 7, Kampus 1 Ukrida. Saat lagi kita akan menyaksikan workshop teknik penulisan buku disertai dengan acara penandatanganan kerjasama Ukrida dan penerbit Andi Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan yang bagaimana yang dicapai melalui buku ini. Kemudian bagaimana spesifikasinya buku tersebut. Kenapa penting poin 7? Kita harus bisa membayangkan bagaimana buku itu digunakan. Caranya bagaimana waktu itu buku itu dibaca. Pernah membayangkan kenapa buku masak itu selalu lebar? Kalau dibuka nggak akan tutup sendiri. Tetapi kalau buku novel itu biasanya kecil, tipis, bisa dimasukkan dalam tas. Tetapi kalau dibuka pasti tutup sendiri. Itu karena bayangkan kalau buku masak saya buat kayak buku novel. Biasanya buku masak itu dibaca sambil masak, betul nggak? Masukkan dalam penggorengan mentega, gitu selain. Kemudian kerak bawang putih masuk, ini untuk begitu. Ketiga yang mana? Lupa halamannya. Harusnya masukkan filing, ini terasi kan jadi rekor. Jadi kenapa buku masak rahasianya selalu lebar, berwarna, kalau dibuka nggak nutup, betul nggak? Itu karena seperti itu digunakan. Kalau novel saya buat kayak buku masak, menarik nggak? Ya nggak menarik, novel itu pasti kecil. Biasanya dibaca nggak selesai, tutup lagi masuk ke atas, dibawa pergi buka lagi, nggak selesai masukkan dalam tas. Itu kenapa? Speknya berbeda. Kenapa cenderung kalau buku masak selalu lebar? Oke. Tulisan imajinatif, faktual. Pilih yang mana? Andi menerbitkan apapun juga. Jadi Andi itu kalau novel diterbitkan dengan nama Sheila Publishing. Pernah dengar novel judulnya Mata Kedua, Hati Kedua? Itu terbitan Andi. Yang tulis adalah yang Mata Kedua itu yang tulis betul-betul bukan sejak lahir. Laris manis. Terus yang gaya K-pop tadi adalah Winter in Korea, itu juga laris. Itu K-pop seperti itu. Kalau buku anak kami terbitkan dengan nama Rainbow Publishing. Rainbow itu punyanya Andi, jadi kalau ada Rainbow itu punyanya Andi ya. Kemudian kalau buku pertanian praktis, buku pertanian kita terbitkan dengan nama Lily Publishing. Jadi kita semua punya, tapi yang masuk ke kampus yang Andi yang biru itu. Tapi sesungguhnya kami punya banyak lini. Kenapa Pak begitu? Bisnis media termasuk bisnis buku itu rentan terhadap bencana sosial. Salah begitu, kemudian didemo oleh sekelompok masyarakat, kira-kira habis nggak kali jadikan satu? Habis. Kami ibaratnya adalah punya 30 telur kita bagi menjadi 3 keranjang. Kalau salah satu telur pecah, mengotori hanya satu keranjang. Yang dua yang lain masih selamat. Itu kenapa lininya macam-macam. Kalau buku kesehatan kami pakai nama Rapa Publishing. Kalau nama apa? Namanya Rapa itu apa? Itu banyak menyebutkan gitu, tapi orang lain nggak ngerti, pokoknya Rapa. Kelompok buku yang bisa Bapak Ibu tulis yang pertama buku pelajaran textbook, petunjuk praktis, buku latihan. Boleh nggak 1001 soal jawab latihan matematika 1? Boleh nggak? Boleh. Jadi hanya soal jawab 1001 kayak sum series gitu. Boleh nggak? 1001 soal jawab fisika dasar 1. Boleh. Siapa pasarnya? Mahasiswa yang ikut mata kuliah fisika dan dosen yang malas membuat soalan gitu. Jadi pasarnya ada. Atau gabungan namanya bunga rampai, atau buku rujukan, atau gabungan keduanya ini. Ini kelengkapan naskah jika ini lengkap. Judul siapa yang buat? Penerbit, diskusi dengan penulis. Halaman copyright, siapa yang buat? Penerbit. Copyright itu menyangkut hak cipta. Apa judulnya, desainernya siapa, editornya siapa, ISBN-nya, KDT, itu adalah halaman copyright. Yang bikin adalah penerbit. Kata persembahan siapa? Penulis. Jadi hari ini kalau belum sempat bikin proposal, kita kata persembahan dulu, nggak apa-apa. Kata persembahan itu kan biasanya untuk memotivasi ya.
suami-suami bikin kata persembahan untuk istrinya. Bu, ini tuh persembahkan untuk istriku yang paling ku cintai. Terima kasih atas pengorbanan karena tiap malam aku tinggalkan 2 malam hanya untuk menyelesaikan tulisanku. Ini demi masa depan kita berdua, sayang. Kata persembahan itu kasihkan istrinya. Kemudian tiap minggu ditanya, Pak sudah jadi belum? Belum. 2 bulan ditanya, Pak udah jadi belum? Belum. Sampai 6 bulan bilang belum. Kira-kira marah nggak? Marah. 2 jam tiap malam kemana kamu? Prakata. Kemudian kata pendahuluan, ucapan penghargaan, pengantar. Yang tidak wajib adalah indeks. Bahwa itu ya, indeks tidak wajib. Lampiran tidak wajib juga. Daftar istilah tidak wajib. Tapi kalau di dikti biasanya daftar istilah dibutuhkan. Daftar bacaan wajib, judul bab wajib. Nah ini kalau ini lengkap seperti ini. Indeks penerbit, tapi Bapak harus menyebutkan kata-katanya. Ada di halaman mana nggak perlu kami yang ngatur. Wajib. Oh, silakan kami. Oke. Tambah indeks. Ya. Padahal itu gampang. Karena penulis itu Prof membayangkan kalau itu buat sendiri padahal itu tinggal kata-katanya serahkan penerbit selesai, tapi yang cari ada di halaman mana selesai kan? Kalau mencari sendiri kan repot di halaman mana saja ya, udah serahkan penerbit pakai mesin, hitungan menit selesai. C. Menulis buku dengan terstruktur. Menurut Eliandi, kalau Bapak Ibu menulis itu disebut penulis atau pengarang? Bapak Ibu di sini senang disebut penulis atau pengarang? Penulis biasanya ilmiah, pengarang biasanya fiksi. Tapi di hadapan hukum istilah hukum perbukuan, penulis dan pengarang sama domainnya. Oke. Ini proses mengarang itu biasanya adalah fiksi. Makanya ada proses pengendapan dan perenungan baru mengarang. Kalau menulis buku biasanya seperti ini. Dari informasi seluas-luasnya dipahami, minat di mana baru sampai menulis buku. Bagaimana menjadikan tulisan menjadi buku, sistematika konsisten, bahasa efisien sesuai dengan IIB, dan informatif. Bagaimana tidak memenuhi ini? Gak apa-apa asalkan 50% tadi memenuhi pasar. Ini semua kita angkat. Semua dapat menjadi penulis buku. Nah ini Bapak dan Ibu. Ini rahasia. Ini adalah cara menulis buku, salah satunya dengan mencatat. Kenapa penulis Andi itu kebanyakan mahasiswa S2 dan S3 di UGM, UNI dan UIN? Karena mereka gayanya tulis seperti ini metodenya. Karena semua orang bisa menulis hanya dengan mencatat. Oke, kalau kita sebagai sekretaris sebuah institusi atau organisasi, kita sering mencatat kalau rapat ya. Itu disebut arsip, oke? Arsip itu boleh digunakan, boleh tidak. Akan dibaca lagi setelah rapat berikutnya, itu namanya arsip. Tetapi kalau kita ngikuti kuliah, kemudian kita mencatat, banyak coretan-coretan, simbol-simbol yang hanya kita pahami sendiri, sehingga yang bisa memanfaatkan catatan itu diri kita sendiri disebut panduan diri. Oke ya, itu panduan diri. Tetapi jika kita mencatat waktu kuliah itu, membayangkan bagaimana catatan itu akan dipakai orang lain dan paham seperti ikuti kuliah sekarang, itu disebut dengan buku atau panduan. Nah, kenapa mahasiswa UGM yang magister dan doktor itu banyak tulis buku di Andi? Kuliah minggu pertama dia mencatat sampai rumah, daripada tidur pergi ke toko buku cari referensi dilengkapi, maka jadi bab 1. Kuliah lagi minggu depan, pulang cari referensi lagi dilengkapi jadi bab 2. Jadi kalau kuliahnya 16 kali pertemuan, jadi buku dengan 16 bab selesai. Ya begitu. Itu jadi buku yang bagus sekali. Nah, sebelum ujian sudah akan diterbitkan oleh Andi, ngadep dosennya, Pak minta kata pengantar karena ini akan terbit bukunya. Kira-kira mahasiswa seperti ini nilainya berapa? Apalagi bilang begini, Bapak mau jadi penulis utamanya, langsung A+ itu.
Itu yang sering terjadi seperti itu, hanya dengan mencatat dan melengkapi. Nah sekarang semua sudah master, pasti menyesal kenapa dulu nggak tulis buku. Padahal tinggal ikuti aja alurnya, nggak berpikir keras. Pertemuan pertama apa yang diajarkan, strukturnya apa, dilengkapi dengan referensi, jadi sudah selesai. Begitu mudahnya. Tadi yang pertama liputan, jadi yang kedua adalah catatan. Nah ini 3 metode yang lain sebelum saya akhiri. Clipping, kutipan, dan penelitian. Yang pertama yang clipping. Bapak Ibu di sini waktu SD ada tugas clipping ya? Ada. SMP juga clipping, SMA juga clipping, kuliah kadang clipping, tapi sampai saat ini nggak bisa nulis karena clipping, betul ya? Karena metode mengajar clippingnya yang salah. Harusnya clipping itu ujungnya adalah buku, bukan sekedar tempelan. Contoh, saya punya anak namanya Pinkan, waktu itu SD kelas 3, sekian tahun yang lalu. Dapat tugas dari gurunya clipping soal tongket, serangga tongket. Ingat ya? Serangga tongket, menggigit, kemudian melepuh gitu ya. Kemudian dia telepon saya, "Pi, tolong majalah dan koran waktu di kantor bawa pulang semua." Untuk apa? Dapat tugas dari bu guru, clipping tentang tongket. Oke, saya bawa semua pulang, telepon lagi dia. "Ini kakak ada di sini, kakak ponakan mau bantu clipping, Pi. Makanya beli pizza ya." Oke, saya belikan pizza. Oke. Sampai rumah mereka ramai sekali. "Kak, pokoknya kalau ada tongket dipotong tempel ya kak ya." "Oke deh." Gitu semangat sekali mereka. "Ada di tongket, tempel, potong tempel, termasuk tongket pesawat." Padahal tadi harusnya tongket serangga. Ini tongket pesawat, tak biarin aja. Apa ujungnya terjadi? Seminggu kemudian saya tanya, "Ini nilaimu berapa?" "Nilai apa? Clipping kemarin 100." "Kok bisa?" "Karena penuh, buku saya penuh tempelan." "Berarti teman-teman yang dapat 50, 30 juga ada, malah sekali nggak penuh." Berarti gurunya menilainya adalah penuh ada tidak. Itu yang salah kan. Seharusnya adalah anak-anak bawa semua guntingan itu ke sekolah, jangan ditempel dulu. Tahap pertama anak-anak tolong dipilah dulu tentang tulisan potongan itu yang mengandung informasi ciri-ciri tongket. Kemudian setelah ciri-ciri tongket, sudah anak-anak coba dibaca cepat, coba tarik kesimpulan apa ciri-ciri tongket. Badannya sama kepalanya, ukurannya sama, warnanya merah, kakinya 8, bla gitu. Maka jadi bab 1, betul nggak? Jadi bab 1. Karena anak SD ya sempurna, tapi kalau mahasiswa sudah jadi kalimat panjang itu sudah jadi bab 1. Coba bilang lagi anak-anak, jika digigit tongket, apa ciri-cirinya? Melepuh dan sebagainya, maka jadi bab 2. Bilang lagi, biasanya sembuh dengan apa? Dengan obat ataupun dengan herbal, maka jadi bab 3. Jadi akan jadi buku yang judulnya adalah penanggulangan tongket. Itu sistem clipping. Tapi karena kita nggak pernah belajar gitu, pokoknya penuh tempel, ya sudah sampai hari ini nggak bisa nulis. Nah dengan sistem clipping begini, kira-kira bisa nulis apapun juga nggak? Bisa. Tinggal pilah, ringkasan, selesai dengan sistem seperti ini. Dan buku-buku seperti ini adalah bagi pemula layak. Tapi biasanya telah tulis gaya clipping 3 kali malu, kemudian naik tingkat, nggak apa-apa. Ini kan paling mudah dilakukan. Tapi biasanya terus kemudian kok clipping terus, malu saya nggak orisinil gitu, akhirnya nulis sendiri. Tapi itu proses pembelajaran ya. Baik. Nah ini nggak pernah saya berikannya adalah sistem kutipan dan catatan. Ya, boleh mengutip, boleh nggak ini mengutip dari buku lain? Boleh Bapak, 1 halaman itu kutipan semua. Kalimat pertama ada catatan kakinya, kutipan dari buku ini. Kalimat kedua dari buku ini, boleh nggak? Boleh secara metodologi, kalau nggak malu. Itu namanya bukan penulis, kamu bukan jahit. Antaranya kalimat orang lain kan gitu. Itu namanya bukan penulis, tapi tukang jahit. Tapi boleh nggak? Ya boleh secara metodologi, benar. Tapi itu malu. Oke. Nah ini yang tidak saya bahas karena apa? Tiap hari dosen itu seperti ini. Kalau nulis itu pasti dalam pikirannya 5 bab. Bab pertama pendahuluan dan bab kelima kesimpulan dan saran dengan bahasa yang formal akademis. Yaitu ini sistem penelitian selalu 5 bab.
Padahal dalam buku tidak diikat oleh 5 bab, boleh 7, boleh 3, boleh 16, boleh lebih. Tidak perlu ada kesimpulan kalau memang tidak diperlukan. Kesimpulannya hanya untuk mendalami ilmu tersebut, dapatkan buku kedua saya judulnya ini itu beres, supaya buku itu berlanjut dan laku, kan begitu. Itu adalah ciri-ciri penelitian. Oke, tahapan tulisan seperti ini. Oke Bapak dan Ibu, waktunya habis. Masih sisa beberapa menit. Oke, tinggal 5 menit. Boleh bertanya, silakan Bapak. Pak, saya sedang menyusun buku untuk dari modul. Ya. Sebaiknya dalam menyusun modul dan contoh, ada di contoh dengan menggunakan akun, periode. Apakah perlu disesuaikan atau tidak perlu menggunakan tahun? Tidak perlu menggunakan tahun, supaya itu lesetannya panjang, tidak kelihatan jadul jika dibaca kemudian hari. Yang penting kasusnya pasti. Tidak usah disebutkan tahunnya, kalau memang tidak relevansi dengan tahunnya. Oke, nah sebetulnya Pak di sini ada satu modul tapi nggak saya berikan, mudah-mudahan nanti saya tinggal saja Pak, ini adalah konversi modul jadi buku ini kan. Mudah-mudahan cocok dengan yang Bapak gunakan, konversi modul atau kita ke buku. Tapi waktunya habis, ini saya tinggal saja nanti. Ada beberapa catatan apa itu. Ada lain lagi, ini nanti saya tinggal. Ini memang bagian yang penting. Biasanya sudah punya modul atau TK, tinggal naikkan kelas jadi buku. Karena modul cuma 5 itu jadi 20. Hanya nambahin dikit-dikit selesai. Oke, kalau tidak ada waktu saya kembalikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pasti untuk materi. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Sudah tidak ada yang sepertinya. Iya, Misalnya punya ide, ini sudah saya bawa sih. Ini ada 2 mata kuliah. Nah, nanti apakah dari pihak ND atau dari kami sendiri yang misalnya kayak tadi dibuat serial, ada 16 volume untuk ini, atau itu dari kami sendiri, Pak? Boleh penulis usul, tapi nanti diskusi sama penulis. Oh, jadi dilihat dulu naskahnya apakah ini bisa. Ada komunikasi. Oke. Oke. Kita mungkin akan ada lanjutan dari kegiatan workshop ini, dan waktunya nanti akan diatur oleh tim panitia. Sebelum kita tutup workshop kita pada hari ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Edi Wiyanto dan juga Ibu Ira Rasikawati untuk menyerahkan sertifikat dan plakat kepada Bapak Joko Mumpuni. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kesempatan dari mulai pagi hari hingga sore ini kami lebih banyak dibukakan informasi untuk menemukan, melakukan perjalanan penulisan hingga menjadi sebuah buku dari apa yang tercantum dalam ide-ide pemikiran atau yang menjadi kebutuhan di lingkungan dunia pendidikan. Tolong kami Tuhan, sehingga bukan saja itu berhenti pada pemikiran, tapi dapat kami tuangkan, dapat kami lakukan, dan bahkan selebihnya, walaupun menjadi suatu peningkatan kualitas, walaupun menjadi penambahanku, itu adalah sebuah anugerah saja yang dari Tuhan. Tapi yang paling pertama adalah biarkan ini boleh menjadi sebuah kebahagiaan atau sukacita dari diri kami sebagai penulis. Kami menyerahkan semua pertemuan yang kami akhiri sore hari ini, terutama bagi Pak Joko yang sudah memberikan masukan bagi kami dari pihak Andi Percetakan. Tuhan berkati beliau dalam perjalanan entah pulang sore ini atau masih terus melakukan kegiatan lain di Jakarta. Segala seru doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
nama yang berkuasa itulah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo Kridian, saat ini saya sudah berada bersama Bapak Joko I Mumpuni selaku Direktur dari penerbitan Andi, dan kita akan wawancara Pak Joko dan akan bertanya beberapa pertanyaan. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Untuk pertanyaan pertama, kami mau tahu sudah berdiri sejak kapan penerbit Andi ini? Sudah 28 tahun yang lalu kami sudah berdiri, mulai dari percetakan pada waktu itu, kemudian tidak lama kemudian sampai hari ini menjadi perusahaan penerbitan publisher, jadi bukan printing saja. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa visi dan misi dari penerbit Andi ini Pak? Visi dan misi kami adalah turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui buku-buku yang kami terbitkan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, saat ini kan sedang menjalin kerjasama dengan Ukrida. Untuk tujuannya sendiri itu apa ya Pak kalau boleh tahu? Tujuan yang utama adalah ikut memajukan dunia pendidikan terkhusus Ukrida melalui penerbitan yang nantinya kami akan menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh para dosen dan mahasiswa di Ukrida ini. Baik Pak, kalau untuk kedepannya dari kerjasama ini dengan Ukrida, apa harapan Bapak? Harapannya adalah suatu kerjasama pasti ingin maju bersama, terutama untuk mitra kami yaitu Ukrida. Yang Ukrida selama ini mungkin peringkat internasionalnya kurang begitu maksimal, akan lebih dimaksimalkan, baik Wibumetri, For ICU, Ban PT, dan lain sebagainya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhirnya itu tentang pesan untuk mahasiswa ataupun dosen terhadap dunia kepenulisan ini. Ya, mumpung masih mahasiswa atau dosen yang masih muda, yang terlanjur sudah tua juga nggak apa-apa, biasakanlah menulis. Karena dengan biasa menulis, biasanya orang ini akan banyak mencari bacaan. Akhirnya dengan minat tulis yang tinggi, biasanya minat baca lebih tinggi lagi, begitu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Profesor Dr. Budi yang sudah menjalin kerjasama dengan penerbit Andi, dan kita akan menanyakan seputar pengalaman beliau mengenai pengalamannya bersama penerbit Andi. Untuk pertanyaan pertama, Prof. Budi sudah pernah menerbitkan buku sebelumnya? Oh, saya sudah. Ya, buku saya ini yang pertama mengenai dengan judul How to Manage Customer Voice, dengan maksud bahwa pembahasan customer voice, suara pelanggan, belum pernah ada di buku-buku sales maupun marketing. Dan buku mengenai customer voice ini ditujukan agar perusahaan-perusahaan itu selalu mendengarkan suara pelanggan. Apabila suara pelanggan tidak penting dan merasa tidak ada manfaat, tidak didengarkan, sama saja perusahaan itu merencanakan penutupannya. Perusahaan itu tidak akan ongoing dan tidak akan berkelanjutan. Buku kedua saya itu mengenai judulnya How to Win Customer Through Customer Service with Heart. Artinya bahwa perusahaan itu harus memenangkan pelanggannya agar perusahaan itu bisa berkelanjutan, karena tanpa pelanggan sama saja tanpa perusahaan. No customer sama saja no business. Dan dua buku itu saya senang sekali, dengan bangga sudah diterbitkan oleh penerbit Andi. Saya akan selalu nanti buku ketiga juga ke penerbit Andi, karena penerbit Andi adalah penerbit yang konsisten dan komit terhadap semua mengenai ketentuan-ketentuannya. Jadi saya anjurkan nanti apabila teman-teman, rekan-rekan dosen mau menerbitkan, silahkan, kita juga sudah bekerja sama dengan penerbit Andi. Baik Prof, kan saat ini sudah menerbitkan 2 buku. Ya. Kalau boleh tahu pengalamannya sebagai penulis itu apa aja sih Pak, yang bisa diceritakan Prof? Oh ya, pengalamannya adalah bahwa satu adalah
kemauan. Dan kedua, konsistensi. Itu menjadi dasar untuk kita mau menulis dan betul-betul menyediakan waktu. Karena menulis tidak sekedar abal-abal menulis, ya. Menulis itu betul-betul mencurahkan semua wawasan kita, pemikiran kita, rasional kita, agar supaya buku ini betul-betul diterbitkan mempunyai dampak, bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Baik Prof, untuk pertanyaan terakhir, kita mau menanyakan mengenai kesan dan pesan Prof Budi terhadap mahasiswa dan juga dosen dalam dunia kepenulisan ini. Ya, saya memang berharap ya nanti muncul penulis-penulis baru untuk mempraktekkan apa saja yang menjadi satu istilah, yaitu bahwa kalau kita tidak menerbitkan berarti kita itu akan musnah, ya. No publish sama saja kita perish. Artinya tidak menulis sama saja ya bukan dosen atau tidak berhasil. Menurut saya begitu, menurut saya ya. No publish berarti kita perish. Baik, terima kasih Prof Budi untuk waktunya. Demikian wawancara saya hari ini bersama Bapak Joko Mumpuni selaku Direktur dari Penerbit Andi dan juga Profesor Dr. Budi dari Ukrida. Sekian liputan kita hari ini. Saya Amelia melaporkan dari Ukrida TV.